Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Kali ini kita akan membahas materi bisnis eceran dengan topik Store Display Design. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas store layout design atau desain layout toko. Jadi setelah kita mempelajari tentang positioning, nah, tahap berikutnya adalah bagaimana caranya positioning tersebut kita terapkan di toko retail kita, yaitu dengan membuat layout. Ya. Dengan membuat layout sesuai dengan positioning yang telah kita tentukan sebelumnya. Pentingnya desain dan layout toko. Jadi, desain toko yang baik itu haruslah seperti cerita yang baik dan menarik. Jadi, ini masih kaitannya dengan positioning ya. Yang namanya desain toko itu ibaratnya itu kita membuat suatu cerita. Nah, yang namanya cerita itu berarti ada runtutan-runtutannya. Awalnya itu seperti apa, ya. Kemudian inti ceritanya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah closingnya itu seperti apa. Nah, ini di dalam desain toko itu seperti itu. Jadi ketika pelanggan itu masuk ke dalam toko retail kita, maka dia itu ibaratnya adalah sudah akan membaca sebuah buku cerita. Di mana ketika dia memasuki toko tersebut, ceritanya itu jadi runtut. Ya. Dan ujung-ujungnya adalah dia ketika selesai membaca cerita kita dengan layout toko kita, itu keluar itu dengan kepuasan yang prima. Ya. Jadi ini desain toko itu seperti itu. Kita harus membuat semenarik mungkin. Ya. Nah, alur masuk dan keluar konsumen itu harus dibuat teratur dan baik. Karena di sini bagaikan sebuah cerita. Maka kita harus memiliki tema toko kita itu apa kan ini. Maka ketika kita memasuki toko tersebut atau pelanggan kita masuki toko tersebut, itu orang itu akan memiliki kesan atas toko kita itu. Maka ketika kita melihat ya memasuki sebuah toko, kadang-kadang toko itu di depannya itu sudah dikasih desain khusus ya. Ada beberapa mall itu dia itu sudah menampilkan sebuah desain corak. Ada yang corak Romawi, ada yang corak Itali secara keseluruhan. Ya. Kemudian ada yang ala Spanyol, ya. Ada yang Mediteran. Ini adalah sebenarnya dia mau menampilkan sebuah cerita atas toko dia. Nah ini, maka cerita itu tidak akan asik ketika apa? Keluar masuknya pelanggan atau konsumen itu terhambat, terhambat. Maka ini satu rangkaian cerita ya. Konsumen mulai masuk, di dalam itu ngapain, keluar itu adalah sebuah rangkaian cerita. Ini. Nah, oleh karena itu yang namanya tata letak produk, pencahayaan, kemudian penggunaan warna, sampai ke etalase dan sebagainya itu dipilih
yang menarik. Yang menarik di sini sesuai dengan tema dari yang kita angkat. Jadi kalau yang bagus itu kita di dalam membuat toko itu tidak hanya sekedar bangunan sebuah bangunan kotak, ya toh? Kemudian di situ ada kasirnya, lalu masuk sudah selesai itu tidak. Tetapi di sini ada temanya. Pencahayaannya diatur sedemikian rupa. Kemudian warnanya sampai ke etalase-etalasenya kan, kan? Sampai ke etalase-etalasenya itu semua diatur sedemikian rupa. Sehingga di sini konsumen itu dibuat nyaman saat berbelanja, seperti dia sedang membaca sebuah novel. Jadi bisa dibayangkan seorang yang sedang membaca novel itu betapa asyiknya ya, sampai seolah-olah itu dia itu tidak kenal ya namanya waktu. Itulah settingan toko, desain toko yang paling bagus. Yang paling bagus sehingga memiliki suatu karakter corak kesan yang luar biasa ini. Nah, kalau konsumen itu sampai seperti itu, bisa dibayangkan kan ya. Dia itu membeli barang-barang di tempat kita. Sebenarnya mungkin barang yang dijual di tempat kita itu sama atau boleh dikatakan ya di setiap toko pasti ada gitu ya. Tetapi karena nuansa yang kita sajikan sehingga dia itu eh, merasa nyaman, merasa betah ya. Sehingga tidak segan-segan dia itu membeli itu sampai beberapa kali. Ini makanya ada beberapa konsep toko ya. Ini sebenarnya seolah-olah itu sebuah simple. Ya, kemudian di situ disajikan meja, disajikan wifi, lalu dia pengunjung itu bisa wifi-nan kan itu sambil bekerja di situ. Nah, dia tanpa sadar itu mungkin dia bisa menghabiskan beberapa botol minuman yang dibeli dari toko kita. Nah, lingkungan di toko, desain toko, serta penyajian dan lokasi barang dagangan di toko ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku belanja konsumen retail. Nah ini, karena lingkungan, desain toko, penyajian, lokasi barang ini memiliki dampak terhadap perilaku belanja konsumen, maka toko kita itu didesain semaksimal mungkin, ditata semaksimal mungkin sehingga konsumen kita itu betah, ya, nyaman di dalam berbelanja di toko kita. Makanya sebuah toko itu sebenarnya bisa dia itu tidak terlalu banyak memajang misalkan pramuniaga itu bisa. Karena di situ dia sudah komunikatif dengan desain toko dia sendiri. Dan konsumen itu sudah langsung respect dengan desain toko kita. Sehingga dia itu merasa seolah-olah masuk itu tidak di sebuah toko. Tapi ibaratnya mungkin dia merasa di rumah dia sendiri, ya. Dia melakukan aktivitas seperti di rumah, hanya perbedaannya adalah nanti ujung-ujungnya dia harus membayar. Gitu. Nah, oleh karena itu beberapa hal penting di dalam desain dan layout toko yang perlu diperhatikan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama adalah desain situasi toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi. Pertama adalah desain situs atau situasi toko. Ini biasanya muncul di mana? Biasanya muncul ada di web. Nah, sekarang ini era internet, maka yang namanya promosi lewat media massa dalam kategori dunia maya ini
sekarang itu menjadi sebuah tuntutan. Maka yang namanya sebuah toko membuat desain situs toko ya di dalam suatu internet, dia itu harus mendesainnya itu semenarik mungkin sehingga pelanggan itu ketika browsing itu tertarik untuk mengunjungi, tertarik untuk mengunjungi. Ya ibaratnya kalau apa tadi ya itu sebuah alur cerita, maka di dalam web itu pun juga di dalam menampilkan seolah-olah itu adalah sebuah promosi buku cerita. Ya. Di situ ada temanya dan menampilkan tema-tema tersebut. Sehingga konsumen itu sudah langsung merasa, oh ini toko yang saya cari, kan itu. Nah, tentunya di sini bertolak ukur dari positioning yang telah kita tentukan, kan gitu. Kita tidak mungkin ya mendesain toko kita misalkan ala eh, ya provinsi di Indonesia saja misalkan ala daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi di suatu daerah di mana di situ tidak ada orang-orang yang respect dengan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini tentunya juga akan problem di dalam desain toko kita kan itu. Nih, makanya eh, kenapa kok ada rumah makan Padang ya, kemudian yang jualan empek-empek ya di Yogyakarta, mereka mendesain rumah makan mereka ala daerah mereka. Kenapa itu menjadi daya tarik? Karena di situ memang di lokasi, contohnya di daerah istimewa Yogyakarta ada juga orang-orang yang respect atas masakan Padang, masakan Palembang kan gitu. Dan itu membuat corak. Maka ketika kita mencari di web saja rumah makan Padang itu akan muncul rumah khas Padang kan ini. Ini adalah salah satunya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau di situs dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Nah, tadi sudah kita singgung di awal bahwa ini adalah kita itu menyajikan seperti sebuah cerita, maka konsumen itu ketika masuk dia itu membaca satu persatu ibaratnya membaca novel ya. Nah, dan semakin dia masuk ke dalam itu semakin dia merasakan aura-aura yang sangat menyenangkan pada diri dia, tidak hanya sekedar belanja, tetapi dia itu menjadi sesuatu kenyamanan tersendiri ketika berbelanja di toko kita. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk berbelanja di toko kita ini menjadi tolak ukurnya, kan itu. Maka ketika seseorang belanja di toko kita sampai berlama-lama, nah kalau berlama-lama itu kan pasti dia akan belanjanya lebih dari satu. Sampai beraneka ragam ya semula misalkan tidak memakai keranjang, tidak memakai troli, tiba-tiba dia lalu mengambil keranjang, mengambil troli, ini adalah sesuatu menjadi tolak ukur. Nah, sehingga di sini bisa meningkatkan jumlah barang yang mereka beli di toko kita. Berikutnya adalah yang ketiga, memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap peritel dengan meningkatkan citra merek pengecer atau peritel. Nah, efek jangka panjangnya adalah kita bisa membangun loyalitas itu pelanggan, ya. Loyalitas pelanggan kepada toko kita. Kita bisa membangun loyalitas pelanggan kepada toko kita sehingga apa? Pelanggan itu akan selalu berbelanja hanya di toko kita, mencari barang hanya di toko kita, tidak mencari di toko-toko yang lain.
Kemudian yang keempat adalah memberikan pengalaman berbelanja yang mendorong kunjungan berulang-ulang. Jadi kesuksesan di dalam mendesain dan layout toko itu nanti akan tampak ketika seorang konsumen itu berbelanja di toko kita itu sampai berulang-ulang. Tidak cuma sekali, dua kali, tetapi sampai setiap bulan. Bahkan mungkin setiap minggu. Ini adalah desain yang paling menarik kan. Nah, kenapa kok sampai pelanggan itu mau berbelanja setiap saat di toko kita? Karena dia memperoleh pengalaman. Pengalaman berbelanja yang mengasihkan bagi dia. Sehingga dia bisa enjoy. Ya, dan dia itu nyaman di dalam belanja di toko kita. Yang kelima adalah di dalam desain itu memudahkan konsumen mencari merchandise. Maka tidak sesuatu hal yang lucu ya, ketika kita mendesain eksterior toko kita dengan semaksimal mungkin, tetapi ujung-ujungnya adalah ketika konsumen mau mencari barang, itu kesulitan. Nah, di sini tadi berlama-lama di dalam berbelanja ini bukan berlama-lama di dalam mencari merchandise. Jadi konsumen itu ketika masuk ke toko kita, itu ketika dia itu mau mencari barang-barang, itu dia mudah, tetapi kok dia berlama-lama, karena dia memperoleh yang lebih dari sekedar yang dia cari kan. Yang menarik penglihatan dia kan. Yang menarik dia terus berlama-lama di toko kita. Bukan karena dia lama karena mencari barang yang dia cari, bukan kan gitu. Inilah perbedaannya. Nah, kebanyakan yang berkembang gimana? Kebanyakan yang berkembang adalah kita masuk ke sebuah toko lama itu bukan karena menarik kita di sana di toko itu, tetapi apa? Ya karena kesulitan di dalam mencari barangnya di mana, nggak jelas kan, harus diruntut satu-satu. Ini lama, tetapi ini bukan mengena. Yakin konsumen tersebut tidak akan seperti yang saya katakan tadi, setiap bulan pasti mengunjungi di situ atau bahkan setiap minggu itu tidak mungkin. Dia mengunjungi toko itu karena terpaksa kan ya. Ya, karena kebutuhan sesuatu yang mendesak. Ini makanya memudahkan mencari merchandise yang dibutuhkan oleh konsumen itu penting sekali. Ada 5 tujuan desain toko. Ketika mendesain sebuah toko, peritel harus mampu menemukan 5 tujuan berikut ini. Sehingga apa? Desain tersebut bisa mencapai target yaitu memberikan keuntungan di dalam penjualan. Yang pertama adalah desain harus konsisten dengan image dan strategi. Jadi ketika kita desain toko kita itu misalkan adalah desain ala Spanyol gitu, kita itu harus konsisten. Maka semua kita sajikan dalam ala Spanyol kan ya. Jangan ketika kita mendesain misalkan eksteriornya adalah sudah ala Spanyol, tetapi ketika orang masuk ketemu aura gudeg Jogja, ke aura Padang. Ini kan tidak nyambung. Walaupun yang dijual adalah gudeg Jogja, makanan khas Jogja, tetapi didesain adalah karena memang kita temanya tema Spanyol, didesainnya juga tema Spanyol, kan gitu. Lalu konsisten juga dalam strategi yang telah kita tentukan ketika kita membangun
segmentasi, target pasar, sampai ke positioning. Yang kedua adalah desain harus secara positif mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi desain itu tidak hanya sekedar membaguskan penglihatan itu tidak, tetapi sampai mempengaruhi konsumen. Jadi kalau yang paling bagus misalkan ya, saya bersama misalkan anak istri saya masuk ke sebuah toko. Sebenarnya yang punya kebutuhan itu adalah saya. Saya punya kebutuhan untuk berbelanja dan misalkan anak istri saya itu tidak memiliki kebutuhan untuk berbelanja pada saat itu. Tetapi toko yang paling bagus adalah ketika yang punya keinginan belanja itu adalah saya. Anak istri saya itu tidak memiliki keinginan berbelanja, tetapi begitu masuk ke dalam toko tersebut menjadi memiliki keinginan untuk berbelanja dan akhirnya berbelanja. Itulah desain yang paling bagus. Karena ini jelas akan mempengaruhi perilaku konsumen di dalam berbelanja di toko kita. Yang ketiga adalah desain harus mempertimbangkan biaya dan nilai. Ya, kita memang harus mendesain toko kita dengan bagus, tetapi jangan sampai desain tersebut ya itu malah memboroskan biaya. Biaya yang kita keluarkan itu menjadi boros. Ketika biaya yang kita keluarkan itu boros, ya ini tidak asik ya namanya kan itu. Kita kan membuka toko retail itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Tetapi karena high cost, kita jadi tidak untung. Ini namanya tidak asik. Maka kita harus mempertimbangkan biaya yang kita keluarkan. Kan itu. Yang keempat adalah desain harus fleksibel. Tidak kaku. Kan itu. Tidak kaku di sini artinya apa? Menyesuaikan perkembangan zaman. Dan menyesuaikan sesuai kebutuhan dari pelanggan kita. Jadi kita itu tidak kaku. Ibaratnya gini, nah, toko saya seperti ini. Ya sudah. Kalau kamu mau ya silakan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini ya tidak akan mau. Ya kalau cuma satu dua pelanggan tidak masalah. Kalau seandainya itu sampai lebih dari banyak pelanggan, kita yang bangkrut. Maka di dalam mendesain toko kita itu fleksibel, tidak kaku, ya, dan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita. Yang terakhir adalah desain harus mengakomodir kebutuhan penyandang cacat. Nah ini, loh kan penyandang cacat bukan konsumen kita. Iya, misalkan penyandang cacat itu bukan target market kita. Tetapi kan yang namanya kehidupan manusia itu kan tidak ada yang tahu. Siapa tahu di antara pelanggan yang loyal terhadap toko kita tiba-tiba dia mengalami sebuah kecelakaan, ya, akhirnya dia menjadi disabilitas, dan ketika dia mau berbelanja di toko kita, kita tidak mengakomodir itu. Nah, maka karena dia tidak bisa berbelanja lagi di toko kita, itu problem. Loh kan cuma satu. Ingat, dahulu sudah pernah saya singgung bahwa yang namanya promosi yang paling berbahaya adalah yaitu word of mouth. Mulut lewat mulut. Ya. Kalau word of mouth itu positif, itu bagus. Karena apa? Dia secara sukarela akan menceritakan toko kita tentang kebaikan toko kita ke banyak orang. Tetapi kalau word of mouth negatif, nah itu yang berbahaya. Padahal yang namanya word of mouth negatif itu paling banyak dan paling cepat perputarannya. 70% itu bisa jadi. Sedangkan kalau word of mouth positif paling sekitar 30% itu bisa berkembang. Nah, ini perbandingan seperti ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan.
trade off desain toko. Nah, biasanya di dalam desain toko itu tidak dapat mencapai semua tujuan. Pengennya itu kita itu banyak tujuan, ya. Banyak tujuan. Tetapi hal itu ketika tadi ada batasannya, yaitu masalah misalkan budget, ya, anggaran kita tidak bisa menjangkau ke sana, ya udah, ya gitu. Maka kita harus melibatkan yang namanya trade off tujuan. Apa itu trade off? Trade off itu adalah situasi pada saat harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan sesuatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek yang lain dengan kualitas yang berbeda sebagai suatu pilihan. Atau lebih terkenalnya juga bisa disebut dengan opportunity cost. Jadi ini sebagai contoh, nih ada dua hal ini. Ini menimbulkan trade off, ya kan itu. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah misalkan kemudahan pencarian merchandise untuk pembelian terencana, atau eksplorasi toko, pembelian impuls, atau untuk pembelian yang tidak terencana. Ini kita harus memilih, kan itu. Mana yang kita tekankan? Nah, apakah pelanggan itu ketika masuk ke toko kita, itu kita arahkan hanya sekedar dia itu bisa mencari barang-barang yang sudah di dalam rencana dia. Atau ketika pelanggan itu masuk, dia bisa mengeksplor toko kita dan melakukan sesuatu pembelian yang tidak direncanakan. Ini kan ini adalah trade off. Ini adalah trade off. Kita harus memilih. Nah, ketika kita sudah memilih, maka akan menjadi yang namanya opportunity cost. Misalkan ini memilih ini pembelian terencana. Maka desain toko kita adalah menitik beratkan pada pelanggan itu mudah di dalam mencari produk-produk atau merchandise yang sudah mereka rencanakan. Nah, bisa jadi untuk yang explore barang-barang yang tidak terencana itu bisa jadi itu menjadi pilihan yang opportunity cost yang bisa kita tinggalkan, kan gitu. Maka biasanya kalau toko itu mengedepankan seperti ini, ya, maka dia itu akan merancang petunjuk-petunjuk di dalam toko dia sedemikian rupa sehingga ketika pelanggan itu memasuki toko kita, itu dia mudah mencari barang-barang yang dia butuhkan. Dan untuk explore barang-barang yang tidak terencana itu di nomor 2 kan. Jadi bisa jadi pelanggan yang masuk ke toko itu tidak melihat barang-barang yang tidak terencana. Misal contoh ya, tidak sedikit ya toko yang ada di sekitar kita itu selain memajang barang-barang seperti ini, toko kelontongnya, ya, memajang di rak-rak adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Itu tidak sedikit toko yang juga memajang, ya, dagangan yang lain, misalkan makanan cepat saji, kan itu. Makanan cepat saji dalam bentuk apa? Ada yang bentuk misalkan minuman, ya, kopi tinggal kita tuang, kan gitu. Kemudian ada roti, ada nasi instan, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya barang-barang itu adalah barang-barang yang dijual untuk kepentingan eksplor toko atau sesuatu hal yang tidak terencana. Kan itu? Nah, sesuatu hal yang tidak terencana. Ini adalah produk dari sebuah toko. Maka ketika
toko tersebut menekankan pada pembelian terencana, pasti posisi barang-barang yang tadi saya sebutkan tadi, itu di posisi yang pelanggan itu untuk melihat aja itu adalah nomor sekian. Baru berpikir, oh kok ada ini, kan gitu. Tahu gitu tadi beli, kan gitu. Ini adalah gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan toko itu mengedepankan explore, jadi pelanggan itu masuk ke toko, ya, tidak hanya membeli barang yang dia cari, tapi begitu masuk ke toko, kok di sini ada makanan seperti ini, baunya harum, enak, kan? Yang semula tidak beli akhirnya beli. Ini kan poin. Nah, berarti kalau seperti itu, toko itu mengedepankan pada pembelian yang tidak terencana. Nah, ini sesuatu hal choice ya, yang atau istilahnya adalah trade off. Nah, sekarang adalah tipe-tipe desain toko. Yang pertama adalah grid layout. Grid layout atau layout panggangan. Nah, ini banyak sekali peritel makanan dan toko obat yang menggunakan grid layout ini. Retail seperti ini menyusun rak. Di dalam menyusun rak-raknya itu secara berurutan dan memiliki gang-gang. Nah, space antar rak itu ya. Jadi membentuk gang atau membentuk lorong-lorong. Grid layout bukan layout yang paling memuaskan, namun di sini paling baik atau untuk sebuah perjalanan belanja yang memudahkan konsumen berpindah rak untuk mencari produk yang ingin dibelinya. Grid layout ini kalau berdasarkan tadi adalah tidak untuk explore toko, tetapi untuk memudahkan pelanggan itu mencari barang yang diinginkan. Berarti untuk produk-produk yang tipe-tipe yang terencana. Ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada lorong-lorong ini. Nah, sehingga ketika pelanggan masuk, gitu, nah ini sudah tinggal memilih masuk ke lorong mana. Kan? Ini sudah ada lorong-lorongnya ini. Nah ini pelanggan masuk ke sini untuk mencari barang-barang yang dia butuhkan. Lalu setelah itu keluar. Nah kan itu. Jadi desain ini banyaknya adalah di retail makanan dan retail toko obat. Kalau retail toko obat itu kan dia berusaha agar konsumen yang namanya toko obat itu adalah barang yang sangat dibutuhkan. Maka ketika konsumen memasuki toko obat tersebut, harapannya dari pemilik toko adalah tidak perlu banyak bertanya, langsung bisa menemukan. Inilah model grid layout. Lalu yang kedua adalah racetrack atau track itu adalah racetrack itu adalah trek pacuan ya atau balapan ya. Nah, layout retail ini diawali dengan gang utama, ya, lorong utama yang mengelilingi toko. Kemudian memberikan akses ke masing-masing departemen produk. Layout ini akan lebih banyak merangsang konsumen untuk membeli produk lebih banyak. Karena di saat konsumen melalui suatu gang atau jalur, maka ia akan dipaksa untuk melihat produk yang lain. Saat kondisi seperti itulah berbagai stimuli ditampilkan. Lalu kasir terletak di masing-masing departemen. Nah ini layout ini tadi yang mengedepankan explore toko ya. Sehingga ketika konsumen itu masuk ke dalam toko kita, dia tidak hanya mencari barang yang dia butuhkan,
Tapi ketika dia itu berjalan, itu akan mengeksplor toko, akhirnya dia akan membeli barang lain yang sebenarnya saat itu sedang tidak direncanakan untuk dibeli. Tetapi akhirnya dia menjadi pembeli. Ini adalah racetrack design. Nah, desainnya seperti ini. Makanya kalau ada sebuah pameran itu biasanya yang dipakai adalah racetrack. Kenapa? Karena pengunjung, ya, pengunjung ketika memasuki area pameran tersebut, ya, dia tidak hanya mencari barang yang dia butuhkan, tetapi akhirnya dia juga mencari barang yang mungkin belum dia butuhkan atau mungkin dibutuhkan di masa yang akan datang, kan gitu. Atau mungkin sama sekali tidak dibutuhkan, karena terstimulus akhirnya apa? Dia itu membelinya. Nah ini, jadi maka ketika ini konsumen itu berjalan di sini, nah dia akan melihat produk di sebelah sini, produk sebelah sini, jalan lagi, ketemu produk, kan itu. Nah, di sini kan dia akan masing-masing departemen ini akan menawarkan ya, menawarkan barang-barang tersebut. Nah ini, nah sehingga apa? Di sini ketika konsumen ini berjalan seperti ini dia akan terangsang untuk membeli produk di sini, sini, kan. Kalau kalau pameran kan seperti ini. Dia bisa jadi orang itu awalnya itu kalau di pameran itu cuma jalan-jalan awalnya. Awalnya cuma jalan-jalan, tetapi akhirnya apa? Akhirnya beli banyak. Kan. Karena apa? Ini dalam bentuk racetrack ini seperti ini. Ini kan tidak mungkin seorang itu cuma jalan-jalan akhirnya dia pulang itu tidak membawa apa-apa itu tidak mungkin. Nah, kan ya. Kenapa? Dia berjalan keliling ini mata itu akan tertuju tidak hanya ke satu titik, ke banyak titik. Kan itu. Akhirnya apa? Tertarik untuk membeli. Ini adalah racetrack, racetrack. Nah, desain yang ketiga adalah V-form. Dikenal pula dengan istilah layout butik, yaitu layout yang menempatkan rak, fixture secara tidak simetris atau tidak beraturan. Jadi di freeform ini rak-rak itu tidak teratur seperti tadi. Kalau tadi kan teratur gini ya. Nah, kalau ini tidak, ini malah dibuat tidak teratur. Nah, layout ini ditujukan untuk menciptakan suasana rileks. Seolah-olah konsumen itu berada di rumah seseorang yang penuh dengan fasilitas berbelanja. Jadi ini orang masuk itu tuh santai, rileks. Seolah-olah itu dia sedang bertamu ke tempat seseorang dan di situ itu tidak ada kesan itu sebuah toko, tetapi bertamu di situ kita selain bertamu kita bisa berbelanja barang. Ini. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini kan ketika seseorang masuk, dia itu santai sekali. Karena apa? Di sini disusun itu tidak simetris. Disusun tidak simetris. Jadi orang itu tidak terkesan berbelanja di situ tuh tidak terkesan. Tapi akhirnya belanja. Kenapa? Relax. Nah, desain freeform ini yang biasa diberlakukan oleh mall-mall ya. Mall-mall besar itu adalah pakai model freeform ini. Jadi kenapa kalau kita pergi ke mall itu kadang-kadang cuma jalan dan sebagainya. Karena di sini suasana di dalam mall tersebut itu kita menjadi relax, enjoy kan itu. Jadi di sini tidak sekedar disajikan tidak sekedar hanya untuk
konsumen yang ingin berbelanja, tetapi juga untuk konsumen yang untuk melepas kepenatan. Apa ada ujungnya belanja? Iya, karena orang yang rileks itu lalu akan menimbulkan sebuah kebutuhan. Dan inilah ini yang disajikan ini seperti ini. Nah, itu adalah desain layout sebuah toko. Nah, di dalam desain layout sebuah toko tersebut ada beberapa elemen. Ada beberapa elemen-elemen desain toko yang di situ itu bisa membantu konsumen di dalam berbelanja di toko kita. Nah, ini bisa membantu. Nah, elemennya apa saja? Yang pertama adalah signage atau tanda-tanda. Bisa juga adalah graphics atau gambar. Nah, di sini signage lokasi, ya. Bisa juga signage kategori produk, bisa juga signage promosi, kemudian signage point of purchase, bisa juga signage digital, dan bisa signage gaya hidup. Jadi nanti di toko tersebut dibuat sebuah tanda-tanda atau dalam bentuk gambar, misalkan sebuah gambar lokasi, gambar kategori produk, gambar-gambar promosi, ya, gambar-gambar dari poin-poin pembelian, gambar digital, atau gambar lifestyle atau gaya hidup. Ini nanti memperkuat desain toko yang kita sajikan. Kemudian yang kedua adalah elemen yang tidak kalah penting adalah area fitur. Di sini di dalam area fitur ini nanti ada meliputi jendela-jendela, pintu masuk, display freestanding. Kemudian ada end caps, ada lokasi atau lorong promosi, kemudian ada dinding, ada kamar ganti. Nah, kamar ganti itu bagian dari elemen-elemen desain toko. Kemudian ada counter pop, point of purchase. Nah, gambarnya ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh signage. Di sini dipajang ini contoh ya. Ini. Orang ketika melihat gambar ini kan sebenarnya cuma gambar ya. Tetapi orang ketika melihat gambar ini akan mempengaruhi belanja dia. Dan ini mendukung produk-produk yang di situ. Di sini disajikan produk ya. Jadi disajikan produk, lalu di sini ada gambar seperti ini. Ini akan memperkuat ini. Memperkuat orang di dalam berbelanja. Bisa jadi di sini kalau siapa artis yang terkenal yang sebagai public figure ya, atau yang sekarang sedang dimodelkan, ditrenkan, ini dipajang di sini bisa. Ini bisa artis Indonesia, artis luar negeri. Ini menjadi gambar. Gambar ini akan mempengaruhi pola belanja atau gaya berbelanja dari konsumen yang masuk di toko kita. Ini juga ini. Ini kan cuma dipajang seperti ini. Kemudian di sini ada. Nah, ini promosinya. Nah, biasanya kan kalau di dalam sebuah toko kadang-kadang ada yang ditaruh di depan ini, ya. Lalu di situ ada promosinya. Ini adalah signage promosi. Ya. Jadi mungkin raknya di mana letaknya? Raknya mungkin ya di belakang sana kan, ya kan? Ini sebagai promosi. Bisa nggak dia ngambil di sini? Bisa. Kan gitu. Seandainya dia tidak sempat ngambil di sini, karena di sini sudah adalah signage promosi, maka ketika dia masuk ke lorong dan ketemu barang ini, dia akan ingat bahwa ini adalah barang promosi, maka dia akan membelinya. Ini. Nah,
Kalau ini ada contoh fitur. Nah, contoh fitur. Ini yang fiturnya yang ini. Nah, ini. Jadi kalau di sini yang belakang ini adalah produk-produk ya, yang dijual belikan. Nah, ini adalah fiturnya di sini. Nah, ini. Jadi orang itu sebelum masuk ke sana itu akan tertangkap mata mereka itu di sini nih. Nih. Nah, ini di rak yang paling depan ini. Nah, ini. Ini namanya end caps ya. Kemudian kita juga tidak sedikit ya. Ketika kita memasuki sebuah toko ada counter-counter yang seperti ini. Ini adalah counter POP, point of purchase ya. Nah, di sini dia melakukan penjualan tetapi semi promosi kan. Dan di sini dia akan menaruh pramuniaga di sini yang memiliki capable untuk menjelaskan produk-produknya. Ini adalah counter pub. Ini adalah desain-desain toko yang bisa kita jumpai, ya, bisa kita jumpai di beberapa toko. Nah, ini kalau kita mendesain seperti ini daya beli, daya dongkrak belinya itu akan lebih tinggi. Demikianlah pembahasan materi bisnis eceran dengan topik Store Display Design. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.